Halo teman-teman, kembali lagi bersama Senar Film. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas film yang berjudul Rusty Blade 2002. Film bergenre action drama dengan rating tertinggi ini akan membuat kalian penasaran dan tak melewati sedikit pun. Jadi tanpa lama lagi, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan para pemburu hadiah China zaman dulu adalah para pendekar pedang yang dikerjakan pemerintah tanpa diberi upah tetap. Pertarungan terjadi di bawah teriknya matahari. Di sini terlihat salah seorang ahli pedang yang menonjol bakatnya. Ia adalah Lin Tawe, salah satu kelompok pemburu hadiah. Terlihat kemampuannya yang luar biasa saat menaklukkan musuh. Perjalanan Lin Tawe dimulai dari berkelana dimulai di semua tempat hingga ia menemukan pasangan hidup yang bernama Wan Yu. Lin Tawe sudah pensiun dari pekerjaannya dulu dan memulai hidup sederhana dengan istri dan anak perempuannya. Di suatu hari, Tawe kedatangan satu tamu yang menantangnya untuk bertarung karena jejak masa lalu Tawe yang begitu terkenal. Namun, Tawe yang sekarang sudah tidak bertarung. Tentu saja Tawe menolak tantangan dari orang ini. Meskipun orang ini menawarkan 1 perak untuknya jika bersedia datang ke kuburan untuk menerima tantangannya. 我不白打，付钱的。 Malam pun tiba, Tawe dan keluarganya hanya bisa makan bubur yang encer, karena itu adalah beras terakhir dan Tawe tidak memiliki penghasilan yang pasti. Karena kebutuhan ekonomi, Tawe pun tengah malam diam-diam menemui penantangnya di tempat yang sudah ditentukan. Saat Tawe berjalan, tiba-tiba 钱带了吗？ perkenalan dimulai sebelum bertanding. Pria ini bernama Ren Chen, seorang ahli pedang yang ingin menjadi terkuat di kota itu. Setelah itu, mereka berdua pun memulai pertarungannya. Pada hasilnya, Tawe memenangkan pertarungan dan tidak membunuh Ren Chen. Keesokannya, Tawe memasak banyak makanan yang enak. Namun istrinya sedang tidak enak badan dan momen romantis pun terjadi di sini. Terlihat tampak hubungan suami istri ini sangatlah baik. Dan gak lama kemudian, Tawe kedatangan teman lamanya yaitu Lu Tian, teman seperjuangan saat menjadi pemburu hadiah. Istri cantik Tawe ternyata disukai Lu Tian dari dulu. Tujuan kedatangan Lu Tian ini adalah ingin mengajak Tawe merampok emas salah satu pedagang besar di kota itu yang bernama Jin Mantang. Meskipun Tawe sangat menolak rencana itu, namun mengingat kembali ekonominya yang begitu miris, pada akhirnya Tawe pun menyetujui rencananya. Singkat cerita, menjelang subuh Tawe pamit ke istrinya untuk menjalankan misinya. Meskipun istrinya tidak tahu misi apa yang suaminya kerjakan, tentu saja sebagai istri yang baik, Wan Yu mendukungnya. Kini, Tawe dan teman-teman sudah tiba di kediaman Jin Mantang. Dan ketika waktu yang tepat, akan memulai penyerangan. Saat sedang bertarung, Tawe tidak sengaja membunuh istri Jin Mantang dan Lu Tian juga menusuk Jin Mantang dengan pedangnya. Paginya, Tawe mengubur emas hasil rampasan dan mengajak anak istrinya untuk pergi dari kota Taiping menuju ke Jiangnan, memulai hidup baru dan meninggalkan pedang untuk selamanya. Di satu sisi, Lu Tian malah ingin menjadi pejabat di kota itu menggantikan usaha Jin Mantang dan bekerja sama dengan Hakim Cai Buto untuk mewujudkan keinginannya. Namun Lu Tian mengorbankan Tawe untuk ditangkap sebagai tersangka pembunuhan Jin Mantang. Di saat Tawe dan istrinya baru saja ingin pergi, tiba-tiba mereka ditangkap dan petugas menemukan barang bukti emas yang dikubur Tawe. Tawe dibawa dan disiksa untuk mengaku siapa saja komplotannya. Istri Tawe tidak tinggal diam dan meminta bantuan Lu Tian. Namun sudah ditebak, Lu Tian menyukai Wan Yu. Tentu saja, ini adalah salah satu cara memisahkan mereka.
Lucian membayar Ren Chen untuk membunuh Tawei supaya ia bisa memiliki istrinya. 明白。认钱，不认人。 Momen perpisahan mengharukan terjadi antara Tawei dan Wan Yu. Wan Yu berjanji akan menunggu Tawei pulang dari pengasingan selama 10 tahun. Saat di perjalanan, Tawei dihalangi Ren Chen yang berniat membunuhnya. Namun niat itu diurungkan karena dulu Tawei pernah melepaskannya. Ren Chen pun pergi dan berjanji akan membunuh Tawei di saat Tawei memakai pedangnya. Saat di pengasingan, kota Taiping telah banyak berubah. Ren Chen menjadi pendekar pedang yang sadis, Lucian menjadi pejabat yang brutal, sedangkan istri Tawei masih setia menunggu suaminya pulang. 10 tahun pun berlalu, anak Tawei dan Lucian kini sudah dewasa. Ada beberapa pekerja yang tidak suka dengan Lucian sehingga menjadikan anak Lucian dan Tawei sebagai pelampiasan. Di sisi lain tersebar info bahwa Jin Mantang tidak mati dan akan kembali membalaskan dendamnya 10 tahun yang lalu. Selama ini kebutuhan istri Tawei dan anaknya ditanggung oleh Lucian. Namun Lucian masih tidak bisa mendapatkan cinta Wan Yu. Di tempat lain, Jin Mantang membayar Ren Chen untuk membunuh Tawei dan juga kelompoknya. Sedangkan Tawei telah bebas dari pengasingan dan berjalan 3000 mil menuju pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, bahkan anak Tawei tidak mengenali ayahnya dan mengira ia adalah seorang gembel. Saat makan malam, tampak anak Tawei tidak menyukainya karena selama 10 tahun tidak pernah bertemu. Sedangkan istri Tawei masih enggan untuk berbicara. Setelah Tawei menceritakan yang terjadi sebenarnya, akhirnya Wan Yu sudah tidak marah lagi. Singkat cerita, Tawei menemui Lucian untuk meminta emasnya dikembalikan. Waktu pulang ke rumah, Tawei ditemui anak Lucian dan memintanya untuk mengajari bertarung dengan pedang. Sedangkan di tempat yang berbeda, Li Fei dan keluarganya dibunuh oleh Jin Mantang. Kabar itu disampaikan di kota Taiping, tentu saja membuat Lucian semakin gelisah. Saat pertemuan, Lucian meminta bantuan Tawei untuk melawan Jin Mantang, namun Tawei menolaknya. Akhirnya Lucian mengatakan bahwa Tawei membunuh istri Jin Mantang. Ini membuat istri Tawei marah dan memihak Lucian. Akhirnya Tawei menerima ajakan itu karena didukung 你是 istri. 怕了，怕就全输了。玩命的活。 金满堂的老婆，真是你杀的？ Keesokannya Lucian mengumpulkan warga untuk mengajak mereka bergabung melawan Jin Mantang dan Ren Chen dengan bayaran batangan emas yang sangat banyak. Di saat Lucian berpidato, ternyata ada salah satu orang dari kelompok Jin Mantang berada di sana, dan orang ini merencanakan pencurian emas di malam hari. Saat melancarkan aksinya, orang itu malah ketangkap dan dikurung di satu ruangan. Karena Lucian kekurangan anggota untuk melawan Jin Mantang, ia malah mengajak pencuri tadi untuk bergabung melakukan penyerangan ke Jin Mantang. Mereka pun berangkat dipimpin oleh Cao Meng. Sedangkan Lucian menunggu di kedai kota tersebut. Apesnya, Cao Meng membawa mayat-mayat rekannya pulang, yang diketahui Cao Meng dibiarkan hidup untuk memberikan berita kepada Lucian. Lucian mengeluarkan sifat pengecutnya dan mengajak istri Tawei untuk ikut dengannya kabur dari kota Taiping. Karena ditolak, Lucian malah ingin memperkausnya. Tapi sial malah ketahuan Tawei, hingga terjadi baku hantam antara mereka berdua. Akhirnya Lucian menceritakan semuanya bahwa ia yang menjebak Tawei demi Wan Yu. Namun kemarahan Tawei mereda dan bisa menerima takdir pedangnya yang harus diselesaikan. Untuk itu ia meminta Lucian membawa anak dan istrinya pergi dari kota Taiping. Karena kesekian istrinya yang tak terbatas, Wan Yu memilih menemani Tawei sehidup semati. Mereka pun pergi. Tawei mengasah pedangnya yang sudah lama tidak ia pakai. Di perjalanan, anak Lucian malah kembali untuk membantu Tawei, yang pada akhirnya Lucian juga ikut kembali karena khawatir nasib anaknya. Di tengah kota, Tawei sudah bertemu dengan kelompok Jin Mantang, dan pertarungan pun terjadi disusul datangnya anak Lucian dan Lucian. Jin Mantang menyuruh Ren Chen untuk maju, namun Ren Chen malah menunggu sebentar lagi. Yang pada akhirnya Jin Mantang yang akan maju, namun tiba-tiba ia ditusuk Ren Chen dari belakang. Dan inilah cuplikan pertarungan mereka.
又想起前辈说的话。Dan di akhir film, Tawe meninggal di pelukan sang istri tercinta, dan film pun tamat. Oke lur, segini dulu pembahasan kita kali ini. Mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan film ini adalah senjata tajam itu hanyalah alat pertanda buruk dan bukan alat yang mempunyai kelebihan. Ia menggunakannya karena paksaan kebutuhan, ketenangan, dan ketentraman itulah yang dihargai. Saya Erwin cabut dulu, dadah.